Ada hewan-hewan terkecil di dunia, bahkan ada yang ukurannya cuma seujung kuku. Ada tas anti jambret yang multifungsi namun tetap trendy. Sampai kuliner imut, bikin yang kesal, batal merengut. Guys, tahu nggak sih hewan apa aja yang menyandang predikat sebagai hewan terkecil di dunia? Pertama, ada marmoset kerdil alias Cebuela pygmamea. Marmoset ini didaulat sebagai monyet terkecil di dunia karena ukurannya yang hanya sebesar jempol. Selanjutnya ada kolibri Melisuga helenae. Burung ini dijuluki kolibri lebah karena ukurannya yang lebih mirip serangga dibanding burung. Ada lagi nih, kelelawar lebah Crassionycteris tonglongyai. Ukurannya sangat kecil dengan maksimal panjang 3 cm dan berat 2 gram aja. Hewan ini juga dinobatkan sebagai mamalia terkecil di dunia. Nah, host kita hari ini katanya mau ketemu hewan peliharaan yang mini-mini juga nih. Duh, hewan apa ya? Hai guys, hari ini Genki mau cari teman kucing aku, nasi, sapi, dan sehat. Guys, sambil Genki nyari Mas Wawan, karena udah siang, udah lapar, kuy, manjakan mata dulu dengan kuliner-kuliner mini yang bikin nagih. Kamu tahu nggak sih, ada lagi yang ukurannya mini, tapi justru jadi legenda di seluruh dunia. Let's check it out, guys! Duh ile, kalap neng, banyak amat pesenannya. Laper apa doyan nih? Anyway, kayaknya Medina lagi dalam kondisi growth spurt nih guys. Mohon maaf, bukan growth, tapi growth spurt. Hayo, pada tahu nggak sih apa itu growth spurt? Growth spurt diartikan sebagai kondisi tubuh yang lagi berkembang dengan pesat-pesatnya. Singkatnya sih, percepatan pertumbuhan. By the way, kamu pada tahu nggak sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau perkembangan itu gendut, pertumbuhan itu tinggi ya? Duh, nggak tahu. Setahu saya kalau pertumbuhan itu tubuh. Pertumbuhan, kalau perkembangan itu kayak usaha. Kalau pertumbuhan itu mungkin lebih ke atas, kalau perkembangan ke samping. Okidoki guys, sebenarnya istilah pertumbuhan dan perkembangan di sini lebih tepatnya tertuju pada perubahan manusia. Kalau pertumbuhan diartikan sebagai kondisi tubuh yang mengalami penambahan berat dan tinggi badan. Masa pertumbuhan ini lazimnya terjadi dalam kandungan sampai usia dewasa. Beda lagi sama perkembangan yang ternyata mengubah manusia dari segi kematangan emosi dan pikiran menuju dewasa. Khusus untuk perkembangan emosi dan pikiran ini biasanya akan terus terjadi sampai tua. Nah, biar pertumbuhan dan perkembangannya balance, memang kudu banyak bergaul dan rada jauhan mainnya. Di Bandung yang jadi pusat kota kreatif dunia, ada spot hangout yang juara banget. Desain Japanese style-nya bener-bener bikin berasa lagi di negeri Sakura. Gimana? Salut kan sama desain interiornya? Mau di sudut manapun, dijamin sukses ngebawa suasana Jepang jadi pindah ke kota kembang. Oh iya, bicara soal pertumbuhan tubuh, sejumlah nutrisi emang dibutuhkan banget ya. Gak cuma karbohidrat dan protein, tapi kalsium dan kalium juga disaranin masuk ke dalam tubuh setiap harinya. Sebut aja kayak menu Japanese food yang lagi dibikin ini guys. Ramen.
Walau syarat akan karbo pada kandungan mie-nya, ramen punya aneka topping yang kaya banget sama protein. Telur rebus dan potongan daging ayam siap bikin semangkok ramen jadi tambah rame. Nah, dari yang panjang-panjang kayak mie, ada juga yang serba mini. Ini dia yang dimaksud mini, tapi juara di seluruh planet bumi. Namanya dimsum, yang artinya makanan kecil. Kalau di Indonesia, dimsum memang jadi cemilan lintas waktu. Beda banget sama sejarah di negara asalnya. Kamu tahu nggak sih, kalau sejarahnya dimsum di Tiongkok justru hadir di momen spesial. Nama acaranya Yumcha alias tradisi minum teh, yang digelar para orang tua biar keluarganya pada ngumpul. BTW, dua nutrisi yang kadang luput dari hidangan kita. Ada kalsium dan ada juga guys, kalium. Nah, pentingnya mengonsumsi dua mineral penting ini bisa memperkuat otot dan tulang, plus menyalurkan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh. Memang sih, kecil kemungkinan kita bisa menyusul Belanda atau Latvia dalam hal tinggi badan. Tapi setidaknya, kalau nutrisi makanannya jempolan, pertumbuhan tubuhnya dijamin gak bakalan ke samping, melainkan ke atas. Guys, kamu tahu nggak sih negara mana yang orang-orangnya memiliki ukuran badan paling tinggi di dunia? Jawabannya adalah negara Belanda. Tahun 2014 lalu, para ilmuwan di London telah merilis daftar pertumbuhan tinggi badan manusia dari berbagai negara. Pria di Belanda memiliki tinggi badan rata-rata hampir 183 cm, disusul Belgia, Estonia, Latvia, dan Denmark. Sedangkan untuk kaum Hawa, perempuan di Belanda masih kalah tinggi dengan Latvia. Rata-rata perempuan di Latvia punya tinggi badan hampir mencapai 170 cm. Badan Kesehatan Dunia WHO menyimpulkan bahwa selain faktor genetik, faktor lingkungan, kesejahteraan, dan nutrisi adalah 3 hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang. Contohnya aja Belanda ya guys, pantesan aja mereka pada tinggi-tinggi, karena di sana memang produksi susunya melimpah. Terus, coba tebak, kalau penduduk dunia yang paling mungil ada di negara mana aja? Iya, jawabannya nggak jauh-jauh dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tinggi badan rata-rata pria Indonesia adalah 158 cm, masih kalah tinggi dari Bolivia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Eits, urusan fisik kita memang kalah, tapi buat urusan nyali, orang Indonesia nggak ada matinya. Ukuran boleh mini, but size doesn't matter, right? Hai, kita kesian. Hai, Wawan-san. Halo, Genki. Apa kabar? Kabar baik. Ya, hari ini aku mau main sama kucing Wawan-san. Boleh nggak? Boleh. Wah, dia juga nih Pipo, papa ya, papa. Hai. Dia juga Munchkin. Munchkin juga. Oh, Munchkin juga ya? Tapi beda ya sama kucing aku, namanya Sapi. Ini kakinya pendek. Oh, tahu nggak sih guys? Karena kakinya pendek, Ras Munchkin disebut sebagai salah satu kucing terkecil di dunia. Betul. Jadi kucing itu merupakan kucing terpendek di dunia. Jadi di sejarahnya itu seorang guru musik menemukan 2 ekor kucing berkaki pendek di bawah sebuah truk. Diberikan kepada temannya, jadi Kyle Franz. Ya. Kemudian diberi nama Tulus. Wah, panjang juga sejarahnya si kucing Munchkin. Oh iya, si Tulus inilah yang jadi cikal bakal nenek moyang kucing ras Munchkin dan ras kaki pendek lainnya. Tahu nggak sih guys, kucing ras Munchkin dibagi jadi 3 kategori. Pertama, Raghager. Jenis ini kakinya sangat pendek sampai-sampai badannya hampir menyentuh lantai.
Jenis ini tidak disarankan untuk breeding ya guys, cukup untuk peliharaan aja karena takut membahayakan dan menyulitkan ketika hamil. Kategori berikutnya adalah jenis standar, yaitu berkaki pendek aja. Dan terakhir, non-standard yang berkaki normal. Soal perawatan sih sama aja guys, mandi, sisiran, sampai potong kuku, tapi kudu telaten ya. Nah, sekarang Genki mau merawat kucing-kucing ini guys. Yang punya kucing, sok dipantau ya. Ada tips nih guys, cara menyisir kucing yang memiliki long hair supaya terlihat lebih bundar. Untuk bagian kepala, arahkan sisir ke depan. Untuk bagian badan, tetap ke belakang. Dijamin si kucing juga akan merasa rileks. Satu lagi yang gak kalah penting dalam perihal perawatan kucing, yaitu menjaga suhu ruangan supaya mereka tetap merasa nyaman. Idealnya di suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Tapi mereka masih bayi, jadi harus di atas 30 derajat. Gitu. Wah. Guys, perhatiin deh, si kecil ini telinganya beda ya sama kucing lain. Karena jenis ini didapat dari hasil persilangan kucing Munchkin dan American Curl. Namanya Kinkalow. Berasal dari kata kink yang merujuk pada telinga keriting dan low untuk kaki pendeknya, jenis yang satu ini dikembangkan oleh Terry Harris pada tahun 1990. Oh iya, bayi-bayi Munchkin yang gemes abis ini baru berusia 2 bulan guys. Jadi belum punya nama. Nih, Genki bakal kasih nama. Jadi dia hitam putih kan, jadi hitam putih bubur. Oke, bubur. Nah, kira-kira jenis Munchkin lainnya ada apa aja sih? Ada Lambkin, yaitu persilangan antara Munchkin dan Selkirk Rex. Minue alias Napoleon, persilangan dengan kucing Persia. Kelihatan kan guys dari bentuk hidungnya yang kecil ini? Nih, seperti si Pipo yang nempel terus sama Genki. Selanjutnya ada Bambino, persilangan dengan kucing Sphinx yang dikembangkan tahun 2005. Kita masih punya Minskin asal Boston yang dikembangkan pada tahun 1998. Arti kata Minskin sendiri adalah seseorang yang penuh dengan cinta. Lalu ada Dwelf yang merupakan persilangan antara Munchkin, Sphinx, dan American Curl. Geneta, perpaduan antara Munchkin, bulu Bengal, dan Savannah. Dan terakhir ada Scottish Guild yang paling mungil. Persilangan antara Munchkin dan Scottish Fold. Wah, makin banyak tahu kan sama si imut mini gemoy ini? Guys, tahu nggak sih kenapa kucing suka berantem? Apalagi pas ketemu kucing baru. Udah mau ngajak ribut aja tuh bawaannya. Eits, sambil cari tahu jawabannya, kita simak dulu nih yang juga suka ngajak berantem. Tapi yang ini jangan ditiru ya. Masih di tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Guys, pernah perhatiin nggak sih kenapa kucing suka berantem? Apalagi kalau baru ketemu, terutama kalau beda jenis. Kayak kucing ras ketemu kucing lokal, bawaannya ribut melulu. Gimana ya kalau Munchkin berkumpul kucing yang lain, gimana? Apa berantem? Enggak. Tidak selalu berantem, kecuali jantan dengan jantan. Guys, ternyata ada penjelasan ilmiah di balik fenomena kucing yang suka ngajak ribut. Yap, berbeda dengan anjing, kucing bukanlah hewan yang hidup dalam kelompok. Ia termasuk hewan yang soliter dan suka menyendiri. Makanya, kalau ada kucing baru yang kita pelihara, biasanya kucing lama akan mempertahankan barang-barang maupun daerah kekuasaannya. Hingga akhirnya mereka berkelahi.
Ya, sebenarnya aku suka banget ya berfoto kucing. Jadi folder aku ada banyak. Hola, ini kucing aku. Sapi. Ini kan. Sapi. Sapi-chan. Oh, iya. Buat Genki untuk foto kucing manskin. Oh iya, bisa. Gampang. Sekarang Oke. Genki pilih mau dengan kucing yang mana. Wah, yang mana kak? Oke. Yang dari awal yang Oh, Pipo. Pipo-chan, dia boleh, baik boleh. banget. Wah, kemampuan Genki kembali diuji nih guys. Masak dia jago, gambar juga oke, merawat kucing telaten abis. Sekarang fotografi apa bisa juga? Buktikan pada guys-guys di rumah Genki. Bisa main piano? Coba nih. Bisa kana? Yosh, santai. Oh, baik. Genki tampaknya berhasil ngerayu Pipo untuk jadi foto model dadakan nih guys. Dan hasil fotonya, unyu banget Pipo-chan dan Genki-san. Kompak abis ya. Nanti dia nanti. Guys, seru banget main sama kucing. Aku nggak bisa selesai. Mau ambil foto terus. Jadi kalian nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Nah, tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Oke, dadah. Foto lagi. Jawa Barat. Pelaku berusaha menjamret. Pelaku jambret mengincar mangsanya di gang sepi. Aduh, serem amat sih guys. Hari ini tukang jambret nggak pandang bulu, nggak pandang siang atau malam, asal ada target langsung aja dihajar. Kan serem ya guys. Tapi, Wallace guys, mumpung lagi bahas yang mini-mini nih, TGS punya solusi. Loh, apa hubungan mini-mini sama penjambretan ya? Ada kok guys, tenang. Ini dia, si mini anti jambret. Yap, Wismi, si tas mini multifungsi. Tas Ucul ini besutan sebuah workshop tas lokal, brand asal Bandung, Jawa Barat, Bigmo. Awal merintis sih gak langsung model sling kayak gini guys, tapi dimulai dari backpack alias tas gemblok. Nah, setelah 11 tahun concern sama backpack, baru deh di tahun 2020 lalu rilis jenis tas kekinian sling pouch. Yaitu tas dengan bentuk seperti kantong kecil tapi dikasih tambahan tali. Kece ya? Yuhu, proses kreatifnya masih lanjut banget nih guys. Dari desain yang udah jadi tadi, langsung diterjemahin nih ke dalam potongan pola. Kenalan dulu kuy sama bahan dasarnya. Ada kanvas Carlito. By the way, anyway busway guys, kita highlight sedikit ya soal kain kanvas Carlito-nya. Bicara soal kualitas, kanvas jenis ini emang sering banget dijadiin bahan dasar tas. Kamu pada tahu nggak sih kalau kanvas Carlito ini terbuat dari 100% bahan polyester yang punya karakter kain yang kuat and tebal ya guys? And now, giliran tangan-tangan kreatif lainnya nih yang siap nyatuin semua pola jadi tas beneran. Salah satu part terpenting dalam sesi menjahit ini adalah keberadaan kain puring sebagai pelapis bagian dalam tas. Widih, warnanya ngejreng pingit guys, oren. Buat yang bingung kenapa kudu warna gonjreng, jawabannya sih karena terangnya warna kain bisa mempermudah kita saat mencari barang di dalam tas. Gitu alasannya. Semua pola udah terjahit rapi, lanjut pasang tali kur elastis yang bisa diutak-atik panjang pendeknya. Yuk, dipilih. Yang mini-mini udah siap nih guys buat ngeramein tren tas di tahun 2021.
Iya guys, gimana nggak jadi favorit? Di masa pandemi kayak sekarang aja, orang-orang udah pada males nih bawa segambreng barang. Nah, tas yang modelnya kecil dan kasual kayak gini ternyata dinilai praktis loh buat dipakai sehari-hari. Guys, balik lagi ke urusan jambret-menjambret tadi. Tim tahu nggak sih punya tipsnya nih, tetap aman bawa barang meski lagi di jalan. Pertama, kalau nggak penting-penting banget, bawa aja tas berukuran kecil dan simple. Kedua, tas wajib ada penutupnya seperti resleting ini guys. Cukup bawa aja card holder yang berisikan sejumlah kartu penting kayak KTP dan kartu ATM. Oh iya, bawa uang tunai secukupnya aja ya. Next, jangan lupa sama personal stuff lainnya kayak hand sanitizer, alat makeup, dan juga handphone. Terakhir, tinggal dipakai deh tasnya. Eits, biar aman sentosa, letakkan tasnya tepat di bagian depan tubuh ya guys, biar mudah terjamah mata dan tangan kita. Stay safe ya guys!